Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku Direktur Pesantren Nurul Kamal Ribani Fida. Yang terhormat jajaran pengurus Pesantren Nurul Kamal Ribani Fida. Tidak lupa untuk teman-teman dan keluarga yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Zila dari kelas 9 akan presentasi kitab At-Tibyan pada bab yang ke-13. Oke. Jadi ini tentang qiraah. Jadi saat kita melaksanakan qiraah lalu kita ingin buang air atau menguap, bersin dan lain-lain, adalah kita menghentikannya dulu, baca hamdalah lalu melanjutkannya. Setelah itu bagaimana hukum berbicara dalam sholat? Nah, jadi ada dulu itu para ulama termasuk orang-orang terdahulu itu yang dalam sholatnya itu membaca ayat Al-Quran, tapi bermaksud untuk saling berbicara dengan yang sholat. Yang sholat juga menjawab. Nah, itu ada yang berkata bahwa hukumnya itu boleh jika niat kita itu diniati dengan tilawah serta jawaban. Tapi kalau niat jawaban aja maka itu tidak sah. Tuh. Nah, itu bagaimana hukum kita membaca Al-Quran sambil berjalan? Nah, ini tuh buat kita yang jalan itu, waktu kita ketemu orang-orang suatu kaum di jalan itu berhenti terus kita nyapa, setelah itu kita lanjutkan. Nah, tapi untuk para kaum atau orang-orang yang melihat orang sedang berjalan membaca Al-Quran, jangan disapa karena dia fokus sama Al-Qurannya. Jadi buat orang-orang yang lihat itu lebih utama untuk diam atau mungkin pakai isyarat tangan aja begitu. Nah, kalau kita lagi baca Al-Quran, habis itu ada azan, itu kita berhenti dulu, kita jawab dulu azannya, begitu. Nah, kalau hendak ngobrol itu kita harus berhenti dulu sesuai tempat berhentinya, yaitu di akhir ayat, baru kita ngobrol, lalu kita lanjutkan dengan ta'awud, lalu kita lanjutkan membaca. Setelah itu, bagaimana kalau kita itu berdiri untuk menghormati orang yang lebih soleh, lebih berilmu, lebih bermartabat gitu. Itu dibolehkan, bukan karena riya, bahkan itu adalah sebuah perbuatan yang dianjurkan. Jadi misal ada termasuk para alim ulama atau orang yang lebih berilmu, lalu kita berdiri dengan maksud untuk menghormati. Setelah itu dalam sholat itu harus wajib hukumnya membaca Al-Fatihah, karena kalau enggak itu tidak sah, seperti dalam hadis bahwa tanpa adanya pembacaan Ummul Qura dalam sholat maka tidak sah sholat tersebut. Setelah itu kalau kita menurut apa ini namanya kayak panjang atau enggaknya bacaan kita, panjang gimana sih, rakaat pertama bacaannya lebih panjang daripada rakaat kedua, itu yang dilakukan Nabi dan dianjurkan pada rakaat ketiga dan juga keempat. Ini menurut sabda Nabi pada hadis yang sahih. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.